untuk kita semua dan semangat pagi. Atau lengkapnya Pak Remigius Adam Widodo ya. Nicknya masih nick muda. Nah, untuk agendanya nanti kita akan ada dulu mungkin sambutan ya dari Pak Rahmat selaku Kakang Datel Padang Sidempuan. Setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan agenda mungkin fire briefing ya Pak Adam ya? Ya, semacam itu atau arahan ya, arahan lah untuk kita semua ya dari GM Retail Sumut. Berikutnya sebelum mulai agenda kata pengantar atau sambutan dari Pak Rahmat, kami persilakan kembali kepada Pak Adam untuk memperkenalkan diri Pak. Mungkin ada hal-hal yang kurang belum kami sampaikan, kami persilakan kepada Pak Adam. Terima kasih Bang. Nama saya Adam, tadi sebutkan Remigius Adam Widodo, tapi panggilannya cukup Adam aja lah. Adam. Saya pindah ke Sumut menggantikan Pak Binsar, meneruskan Pak Binsar per 1 Juni kemarin. Sebelumnya saya pernah dinas di Bengkulu, pernah di Manado, pernah di Ambon, pernah di Jakarta. Udah pernah Ambon? Belum pernah. Saya nggak di sana. Bener, enak betul. Tapi seminggu aja, jangan lama-lama. Lama-lama nanti stres. 80% dinas saya di akses, artinya teman-teman bekerja di suatu lingkungan yang sedang tumbuh, baik itu secara ekonomi maupun bisnis telkom yang sekarang ada. Mungkin itu sementara Bang, monggo dilanjut dulu. Terima kasih banyak Pak Adam atas perkenalannya. Berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari Pak Rahmat selaku Kakang Datel pada Sidempuan. Kepada Pak Rahmat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak GM Retail Sumatera Utara yaitu Pak Adam, dan kami hormati juga rekan kami Pak Bon Jovi Tambungan, musisi juga ya. Selamat datang di Kota Padang Sidempuan ya. Semangat pagi. Kami informasikan untuk Kandatel Padang Sidempuan ini terdiri dari 7 STO Pak. 7 STO ini ya ada kemungkinan tambahan satu lagi. Kami informasikan Kota Natal memang secara apa ini udah dibangun Pak. Ini untuk OSP-nya tapi masih kendala Bang di sisi transportnya, karena itu recovery dari penyambungan sampai ke Natal. Ya mudah-mudahan ini bisa di tahun ini bisa nih on air lah untuk Natal. Jadi secara alat produksi kita untuk jumlah ODP di Kandatel Padang Sidempuan ini 1638 ODP, namun itu masih terpusat di Kota Padang Sidempuan. Jadi hampir sekitar 60% berada di Kota Padang Sidempuan. Jadi ada sekitar 11% itu di penampungan dan beberapa di outer city. Jadi kami mengucapkan selamat datang ke Padang Sidempuan ini. Semoga dengan hadirnya Pak Adam selaku GM Retail Sumut ini memberikan motivasi dan dapat memberikan arahan dan motivasi kepada rekan-rekan kami di Datel Padang Sidempuan ini. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami. Kata sambutan dari kami dari Datel Padang Sidempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, selanjutnya merupakan acara pengarahan ya dari Pak Adam dengan temanya di sini
Power Up Your Spirit ya. Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Nah, untuk langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Adam untuk menyampaikan presentasinya Pak. Kepada Pak Adam kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bang Rahmat dan teman-teman semua, tim Badan Sidang POAN yang saya hormati dan saya banggakan. Ini nama saya Adam. Kalau teman-teman mau ngebel silahkan, nomor ininya dicatat aja nanti. Teman-teman kalau ada kebutuhan atau ada masukan, direct saja ke saya, nggak apa-apa. Nggak usah kalau misalnya bingung gitu ya, kira-kira mau ngobrol sama siapa, mau curhat sama siapa, silakan ngebel. Ini nomor telepon saya. Saya hanya bicara tentang bagaimana sih orang itu bisa mencapai suatu posisi atau meraih sebuah cita-cita. Makanya judulnya Power Up Your Spirit. Oke. Teman-teman tahu siapa yang ada di sebelah kiri atas ini? Habibie. Siapa yang nggak kenal dengan Habibie kebangetan? Karena dia presiden kita, pernah juga menjadi wakil presiden dan diangkat menjadi presiden pengganti. Beliau sebenarnya orang yang nggak perlu ke Indonesia pun dia sudah kaya raya. Dia nggak perlu menjadi presiden pun dia sudah kaya raya. Tapi karena dia cinta dengan tanah airnya Indonesia, dia kembali membangun Indonesia. Artinya cita-cita yang dia punya bukan hanya sekedar untuk diri dia sendiri, tetapi dia punya cita-cita untuk bangsa dan negaranya. Yang nomor pertama kanan atas, tahu siapa? Kalau Nel Sander tahu siapa? KFC. Dia sebenarnya sebelum mencapai cita-citanya dia menjadi pemilik franchise lah, kurang lebih seperti itu. Kalau KFC itu sebenarnya franchise, itu sudah beribu-ribu kali mencoba membuat racikan masakan, tapi nggak berhasil. Tapi dia mencoba terus sampai sekarang. Kalau namanya KFC nggak ada yang nggak kenal, hampir di semua lokasi pasti kenal. Bahkan sampai ayam goreng yang dikasih tepung sampai dinamain KFC, walaupun bukan KFC, itu disebut KFC karena itu identik dengan racikannya dia. Itu gambaran dari dua orang yang bisa menginspirasi kita bahwa sebuah perjuangan itu memang butuh suatu pengorbanan, memang harus dilakukan berulang-ulang. Mungkin saya lewat, saya lebih senang untuk menyentuh gambar film ini aja. Ini adalah ini sering sekali saya setel, baik itu ketika di sini maupun di beberapa lokasi. Kenapa? Saya terus terinspirasi apa yang dia lakukan. Dia adalah atlet maraton yang ikut dalam kejuaraan Olimpiade di Meksiko tahun 2008. Dia tadi kalau teman-teman perhatikan, dia sudah terbuka dari mulai matahari masih ada di atas, dan dia masih berlari ketika matahari sudah terbenam. Kalau dibilang kalah, dia sudah kalah sebenarnya. Dari awal dia sudah tahu bahwa dia akan kalah. Dia memasuki stadion, sudah terbuka, penontonnya pun tidak ada. Sebagian besar sudah pulang. Warisan yang dia berikan adalah sebuah semangat bahwa kita hidup bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menyemangati orang lain. Ya, itu mungkin pesan yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Hal yang biasa sebenarnya dalam sebuah kejuaraan apapun, dalam sebuah pertandingan apapun,
itu namanya persaingan itu ada. Tapi sebuah persaingan tidak perlu dihindari. Teman-teman yang ada di Telkom Akses menjadi tulang punggung keberhasilan untuk pertumbuhan Telkom. Teman-teman yang ada di Telkom Akses harusnya berbangga hati berada pada suatu industri yang saat ini terus terang menjadi primadona lah, apalagi dalam masa COVID sekarang ini. Tanpa akses, tidak ada layanan Telkom yang bisa didelivery. Mau Astinet, mau VPN, mau Indipo, mau Metro, apapun. Mungkin itu message yang saya sampaikan ke teman-teman. Oke, selanjutnya silakan tanya jawab terkait dengan operasional. Kita terbuka dan saya berada di grupnya teman-teman, baik itu di Provinsi Indipo maupun di grup CX, saya juga ada di situ. Kalau teman-teman ini jadi silakan mau ngobrol, mau tanya sesuatu tentang operasional, terbuka. Oke, itu mungkin Mas. Makasih banyak untuk presentasi dan inspirasinya ya tadi ya Adam ya. Mudah-mudahan bisa juga memotivasi untuk kita semua, kawan-kawan yang di lapangan khususnya yang berjuang habis-habisan ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi penyemangat untuk kita semua. Sesi berikutnya ini sesi tanya jawab. Sifatnya terbuka aja ya kayak tadi ya. Pak Adam pun orangnya kayaknya welcome banget kan. Nggak ada lagi pengen formal kali atau gimana gitu. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Remote Alexander, CSR bareng Sinipuan Pak. Pak, ini Pak untuk case kita di Plaza ini ada beberapa Pak yang paling mencolok. Yang pertama itu Pak masalah gedung. Oh belum. Iya Pak. Itu sudah tidak satu dua lagi pelanggan yang bilang kok gedung Telkom seperti ini ya gitu ya Pak. Kadang malu sendiri ya, sini ke dalam aja Pak. Baru yang kedua Pak masalah itu tadi Pak yang cabut pasang atau pelanggan tidak sanggup bayar, itu sering kita temui pelanggan yang datang ke Plaza itu setelah ada permintaan cabut. Kita tanya alasannya itu memang karena tagihannya mahal, gitu kan Pak. Tetapi untuk solusinya boleh nggak itu Pak? Langsung kalau misalnya pelanggan itu penurunan paket, misalnya dia triple play, prestige atau premium, kita geser ke Unix atau Streamix, itu biasanya pelanggannya mau gitu Pak. Tetapi kita cabut salah satu produknya gitu ya Pak. Dari triple play jadi gold play. Atau bahkan pelanggan itu ada yang minta one play ya Pak, internet aja. Tetapi kita usahakan selama ini yang one play itu tidak ditawarkan, kita usahakan yang dual play ya Pak. Apakah bisa itu Pak? Misalnya pelanggan minta atau memohon penawaran paket itu otomatis kita terima atau gimana gitu ya Pak? Baru itu Pak kendala di situ itu yang membuat pelanggan itu banyak cabut dan sehingga kita proses APS-nya itu Pak dan muncul lagi billingnya di 2 bulan kemudian itu kita tidak tahu apa penyebabnya. Kadang apakah karena di sistemnya atau di mana kurang paham juga Pak. Tapi sudah kita input di MyCS-nya untuk CAPS-nya, tetapi billing muncul lagi ya Pak setelah 3 bulan atau 4 bulan kemudian. Status sudah PS. Status dia retensi dia Pak sebagian. Oh ya. Oke. Tapi kalau kita cek di NCX toolnya masih aktif dia Pak. Kemungkinannya di situ dia Pak kendalanya. Baru yang ketiga Pak itu masalah gangguan kita kadang Pak. Karena sekarang ini Pak karena lagi daring itu Pak ya, semua serba online daring karena belajar dari rumah itu kalau boleh Pak misalnya teknisi kita itu diperbanyak ya Pak. Kenapa? Karena kalau pelanggan lapor jam 1 siang, maunya jam 2 siang udah selesai dia Pak. Nah, karena kebutuhan yang sangat pokok sekarang ini kan Pak. Ya, tapi kita usahakan tetap ke pelanggan mohon bersabar karena sesungguhnya kita ada antrian gitu kan Pak dan ada biasanya kita mungkin kurang gitu Pak atau alat produksinya mungkin atau gimana Pak ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Semangat pagi. Oke,
Oke, terima kasih. Terkait dengan gedung tadi sudah ngobrol, nanti coba saya bicarakan sama Pak Simon ya, karena itu bukan hanya dari sisi estetika juga kurang bagus, tapi dari sisi security juga menurut saya juga bermasalah. Takutnya nanti ada orang di bawah situ kerubuhan bangunan, wah kita dikomplain. Oke, terus terkait dengan cabut, sebenarnya gini teman-teman, filosofinya gini. Saya dan saya yakin juga Mbak Tessa atau Pak Besri itu mempercayakan semuanya itu ke teman-teman. Dalam arti bahwa teman-teman adalah pengambil keputusan terakhir sebenarnya ketika melakukan negosiasi dengan pelanggan. Jadinya menurut saya best effort teman-teman bisa lakukan. Karena gini, daripada pelanggan itu cabut, lebih baik dia tetap berlangganan. Bahkan kalau tidak salah sudah ada paket yang paket referensi yang kuota, paket kuota itu terakhir kalau sudah nggak bisa yang monthly, yang pasca bayar, ya sudah kita pakai. Itu kan model prabayar sebenarnya. Prabayar itu adalah senjata terakhir daripada pelanggan itu cabut sama sekali. Karena gini, mencabut ONT itu bukan berarti tidak muncul kos, itu muncul kos lagi. Nah, lebih baik pelanggan tersebut tetap berlangganan. Nah, best effort silahkan teman-teman lakukan. Ya teman-teman, kalau ternyata mentoknya sampai hanya 1 penginet, ya boleh buat, nggak apa-apa seperti itu. Tapi teman-teman berupaya untuk tahapannya adalah tahapan yang paling atas dulu aja, baru nanti turun sampai di mana pelanggan itu berada, ya sudah nggak apa-apa, berhenti sampai di situ. Demikian juga saya sama dengan CTB. Karena CTB minta supaya pelanggan tersebut karena mungkin merasa gangguan dan sebagainya, silakan. Daripada pelanggan itu cabut, ya udah. Kalau dia pas ngomong gangguan, kita cleansing aja yang gangguan. Kita koreksi, kita koreksi billingnya dia sesuai dengan historis gangguan. Sehingga pelanggan itu mau membayar dan mau melanjutkan berlangganan. Yang penting itu. Nah, jumlah teknisi tadi case-nya sama dengan Lirsus lah, kurang lebih seperti itu. Kita terserah masih belum bisa menghitung berapa pasnya jumlah teknisi per lokasi, karena kita belum bisa menghitung terkait jumlah gangguan yang ada. Load-nya kita belum tahu. Kalau ada order-order yang tidak seimbang antar teknisi. Ya Pak, memang itu sudah dilakukan Pak untuk melakukan order yang memang di pegang teknisi, itu agar kosong memang dari teknisi tersebut. Ya. Sudah kita lakukan. Oke, nanti dioptimalisasi aja. Karena memang kalau saya lihat masih belum merata satu teknisi dengan teknisi yang lain. Nanti memang agak ribet ngaturnya, karena dari awal di NOS A-nya sudah di-assign ke teknisi tersebut. Nah, minta sama HD saja untuk reassign ke teknisi yang memang masih idle, gitu aja. Oke, mungkin itu. Mohon izin juga Pak. Mungkin nggak tahu ya, malam ini langsung pulang ya rencananya. Ya, jadi langsung nembak lagi ke Siantar. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan lainnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semangat.